Mulai. Oke, selamat datang di presentasi kami, yaitu tugas besar PMT, yaitu ET2204 dari kelompok satu, yaitu Gokil. Kami akan presentasi mengenai klasifikasi jenis serangan terhadap BTS menggunakan data log. Next slide. Oke, ini anggota kelompok kami, yaitu Gokil, ada Zafar Umar, Ridho Radif Alhaq, Dava Noval, dan Muhammad Fadil Rafa. Baik, jadi yang pertama adalah latar belakang dan tujuan. Masalah BTS rentan terhadap serangan cyber seperti DOS, spoofing, dan jamming yang dapat merusak jaringan dan membahayakan data pengguna. Solusinya, mengembangkan alat bantu berbasis machine learning untuk mendeteksi dan mengklasifikasi jenis serangan pada BTS secara otomatis menggunakan data log. Tujuan utamanya adalah yang pertama, mengklasifikasi jenis serangan, yang kedua, memvisualisasi pola serangan dan aliran data, dan yang ketiga, memberikan rekomendasi strategi mitigasi yang sistematis dan cepat. Relevansinya yaitu meningkatkan keamanan dan keandalan infrastruktur telekomunikasi yang merupakan tulang punggung telekomunikasi modern. Baik, yang berikutnya perancangan sistem mind map gambaran umum aplikasi. Oke, bisa dilihat dari mind map-nya. Jadi yang pertama ini klasifikasi serangan BTS. Klasifikasi serangan BTS itu fokus pada tiga kategori utama, yaitu klasifikasi serangan, visualisasi data, dan rekomendasi strategi. Di klasifikasi serangan itu terdapat empat ya, yaitu pertama ada DOS, spoofing, jamming, dan normal. Di visualisasi data itu difokuskan pada tiga, yaitu grafik trend, distribusi serangan, dan frekuensi waktu. Dan yang terakhir adalah rekomendasi strategi. Difokuskan pada tiga, yaitu adalah tindakan mitigasi, pencegahan, dan alert system. Oke, rancangan sistem data flow diagram alur kerja sistem. Oke, pertama ini berawal dari sumber data, yaitu uh, proses dimulai dari admin jaringan yang menjadi sumber utama pengumpulan data. Lalu yang admin data itu mengelola data log BTS. Berikutnya itu ada input data log BTS. Uh, pada tahap ini data mentah dari BTS disiapkan untuk proses lebih lanjut. Lalu yang berikutnya ada pre-processing dan klasifikasi serangan. Pre-processing yaitu pembersihan transformasi data agar sesuai analisis model, dan klasifikasi yaitu penggunaan algoritma machine learning untuk mengidentifikasi jenis serangan berdasarkan pola pada log. Lalu penyimpanan data, yang pertama ada simple log yang dikirim ke database log BTS untuk keperluan dokumentasi dan audit, dan hasil prediksi yang dikirim ke database hasil klasifikasi. Dan yang terakhir output system, yaitu terdapat hasil dan rekomendasi. Disinilah pengguna seperti admin dapat melihat laporan klasifikasi, strategi mitigasi, atau pencegahan berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Boleh ke slide selanjutnya. Oke, jadi ini alur kerja sistem ya. Jadi input awal yaitu admin jaringan memasukkan data log BTS ke sistem. Yang pertama itu ada input data log BTS. Di sini data log mentah dari perangkat BTS dikumpulkan dan disimpan dalam database log BTS. Database log BTS. Lalu yang tahap kedua adalah preprocessing data. Pembersihan, normalisasi, dan transformasi data agar siap digunakan dalam machine learning. Dan yang ketiga, pelatihan machine learning. Dalam tahap ini, algoritma machine learning dilatih untuk mengenali pola serangan berdasarkan data log. Yang keempat, prediksi serangan. Pada tahap ini, data uji baru dimasukkan akan diprediksi oleh model. Hasil prediksi ini kemudian disimpan ke database hasil klasifikasi. Dan yang terakhir ada outputnya, hasil dan rekomendasi. Hasil klasifikasi yang tersimpan kemudian dapat diakses dan ditampilkan dalam bentuk hasil dan rekomendasi. Di sini admin bisa melihat jenis serangan yang terdeteksi serta rekomendasi tindakan mitigasi atau pencegahan yang perlu diambil. Boleh ke slide selanjutnya.
Oke, selanjutnya ada implementasi dataset dan kode pengembangan dan implementasi. Next. Oke, gambar di atas merupakan data dummy serangan BTS dengan 400 sampel dan 6 kolom. Fitur yang digunakan yaitu latency, packet loss, connected users, traffic rate, signal strength, dan labelnya ada DDoS, jamming, spoofing, dan normal. Model machine learning menggunakan decision tree classifier dan scikit-learn karena interpretatif dan cocok untuk data numerik atau kategorikal. Next. Oke, ini buat struktur kodenya. Jadi pertama itu akan membuat dataset dari file CSV, lalu menampilkan ekspresi awal, yaitu menampilkan nama-nama kolom, data.kolom, menampilkan 5 baris pertama data, data.head, lalu menampilkan struktur data seperti jumlah entry, tipe data, dan non-null, atau data.info, menghitung jumlah data duplikat, dan menghitung jumlah data yang hilang atau missing value di seluruh kolom, atau data.isNull, .sum. Next. Oke. Kemudian yang ketiga data cleaning yaitu menghapus data duplikat dan data yang memiliki nilai kosong atau missing langsung dari data frame. Kodenya in-place sama dengan true. Lalu encoding label target mengecek apakah kolom target label bertipe objek. Jika ya, maka encode menjadi angka menggunakan label encoder. Kolom hasil encode-nya diberi nama underscore encoded. Pisahkan fitur dan target. Membuat daftar kolom fitur X dengan mengecualikan kolom target asli dan kolom hasil encoding. Dan yang terakhir, normalisasi fitur numerik menggunakan standar.scalar untuk menormalkan fitur-fitur numerik di X sehingga memiliki distribusi standar, minnya 90 dan STD-nya sama 1. Next. Untuk split data set menjadi training dan testing, memba- pertama itu membagi data fitur, Xscaled dan targetnya menjadi 70% data latih, Xtrain Y-train, dan 30% data uji, Xtest Y-test. Random state 42 digunakan agar pembagian konsisten setiap kali dijalankan. Lalu stratify sama dengan Y, memastikan proporsi di kelas, di data latih, dan di uji tetap seimbang. Selanjutnya di training model dan decision tree, membuat model klasifikasi menggunakan decision tree, dan melatih model tersebut dengan data latih, Xtrain dan Y-train tadi menggunakan .fit. Next slide. Kemudian yang terakhir ini ada evaluasi model dan prediksi probabilitas dan confidence score. Yang pertama, evaluasi model itu ada model.predict xtest, yaitu membuat prediksi terhadap data uji. Yang ditampilkan itu akan ada classification report, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Confusion matrix dalam bentuk visual heat map untuk membandingkan prediksi dan label aktual. Prediksi probabilitas dan confidence score. Yang pertama ada model.predict yang menghasilkan probabilitas untuk tiap kelas dan np.max untuk menghasilkan probabilitas tinggi untuk tiap prediksi. Selanjutnya yang terakhir ada rekomendasi mitigasi berdasarkan prediksi. Itu yang pertama akan disiapkan kamus rekomendasi mitigasi, lalu fungsinya get underscore recommendation akan mengambil rekomendasi sesuai label serangan dan menampilkan 5 prediksi pertama beserta label confidence-nya dan rekomendasi mitigasi. Next. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil simulasi dan evaluasi performa model kualifikasi yang telah dibuat dari struktur kode tadi. Nah, di sini kita tuh menguji performa model decision tree yang telah kami latih ke data uji. Hasilnya cukup mengejutkan karena setelah dicek itu akurasi sempurna, yaitu model mencapai akurasi sempurna yaitu 100%, baik dari sisi akurasi, recall maupun F1 score. Nah, selain dari prediksi, sistem juga menampilkan rekomendasi mitigasi secara langsung. Misalnya, jika terdeteksi spoofing, maka pengguna disarankan untuk melakukan deteksi sinyal dan melakukan audit log secara manual. Atau jamming yang disarankan untuk scanning frekuensi dan pindah kanal, dan DDoS diarahkan untuk monitoring aktivitas dan investigasi lebih lanjut. Jadi intinya di sini kita bisa
menggunakan latar muka Streamlit untuk sebagai aplikasi interaktif yang memungkinkan pengguna masukkan parameter log dan mendapatkan prediksi real time dari eh, serangan yang telah dibuat terhadap BTS. Nah, selanjutnya adalah confusion matrix yang dihasilkan dari hasil struktur kode yang telah dibuat. Di sini hasilnya itu menunjukkan tidak ada kesalahan klasifikasi untuk semua kelas, yaitu DDoS, jamming, normal, dan spoofing. Dan di sini software matrix juga uh, berisi diagonal utama yang berisi semua sampel dengan nilai 0 30 per kelas dengan nilai 0 dua diagonal. Mengonfirmasi tidak ada false positif dan false negatif. Lalu performa ini perlu diwaspadai terhadap kemungkinan overfitting. Jadi disarankan pengajian lebih lanjut pada data sepenuhnya. Jadi ini dimasukkan ke evaluasi dari yang telah kami buat. Nah, selanjutnya yaitu visualisasi dan contoh aplikasi interpretasi dan aplikasi praktis. Nah, di sini hasil dari visualisasinya kami melakukan investasi terhadap model dengan memvisualisasikan melewati Streamlit. Nah, di sini dari kita mencoba berbagai parameter log dari RSI, SNR, latitude, longitude, dan waktu akses. Di sini situs kami bisa menjelaskan apa prediksi dan rekomendasi yang dihasilkan dari serangan yang dilakukan terhadap BTS tersebut. Lalu selanjutnya kami juga melakukan interpretasi terhadap model dengan cara memvisualisasikan poin keputusan. Nah, di sini poin keputusan ini terlihat bahwa model membuat keputusan berdasarkan fitur traffic rate dan packet loss. Tema-tema di bawah juga menunjukkan jalur logika pengambilan keputusan oleh model untuk masing-masing serangan kelas. Jadi ini membuktikan bahwa model kami itu bersifat transparan dan bisa dijelaskan. Salah satu kelebihan utama dari decision tree yang telah kami buat. Oke, selanjutnya yaitu analisis dan saran perbaikan refleksi dan langkah selanjutnya. Bisa next slide. Oke, yang pertama yaitu analisis kekuatan. Oke, tadi model decision tree itu terbukti sangat interpretatif dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu hasil evaluasi pada dataset ini sangat baik. Ya, tadi dapat akurasi 100%, lalu aplikasi Streamlit yang dapat membuat sistem interaktif dan mudah diakses. Namun, ada beberapa tantangan dan kelemahan, yaitu risiko overfitting karena performa sempurna. Kemudian fitur yang digunakan mungkin terlalu sederhana untuk serangan kompleks. Kemudian tidak ada validasi silang untuk memastikan generalisasi model. Nah, kemudian ada saran dan perbaikan. Gunakan teknik penyeimbangan data seperti SMOD jika data tidak seimbang. Eksperimen dengan model yang lebih robust seperti Random Forest atau XGBoost. Kemudian terapkan cross validation dan hyperparameter tuning untuk evaluasi yang lebih valid. Dan lakukan feature engineering untuk menciptakan fitur yang lebih informatif. Ya, selanjutnya ada kesimpulan. Oke, jadi pencapaiannya itu berhasil ya. Tadi mengklasifikasikan 4 jenis kondisi yaitu DDoS, jamming, spoofing, dan normal. Dan hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa model mampu membedakan antara serangan DDoS dan ya, pokoknya itu ya, kita 100% tadi akurasinya. Itulah kesimpulannya. Oke, terima kasih itu saja dari kami. Kelompok 1, thank you. Singkat padat jelas.